Shalom, selamat pagi adik-adik asuhan dan Indria. Selamat datang di sekolah minggu pada pagi hari ini. Bersama dengan Kak Sefri, kita akan memuji Tuhan dan nanti kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Kak Sefri ajak kita untuk bangkit berdiri semuanya. Yuk kita berdiri. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, gimana sikap berdoa? Tutup mata, lipat tangannya. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Ikutin setiap doanya Kak Sefri ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengasihi kami. Dan terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan, pimpin kami sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Jaringan kami juga Tuhan supaya bagus. Engkau berkati sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sudah siap ya adik-adik untuk memuji Tuhan? Kita harus semangat ya kalau kita memuji Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang.
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yuk adik-adik, silakan duduk kembali. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Yesus Sahabatku, Kau Mati. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Dan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Selamat pagi anak-anak asuhan dan Indria. Wah, senangnya ya kita bisa sekolah minggu lagi. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah setia mengikuti kelas sekolah minggu. Nah, tadi anak-anak sudah bernyanyi, sudah bersuka cita. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita. Yuk kita duduk yang tenang dan kita akan mendengarkan cerita yang diambil dari kitab Matius pasal 27 ayatnya yang ke-57 hingga pasal 28 ayat 10. Wah, panjang sekali ya. Pagi ini kita akan belajar dari Bapak Yusuf Arimatea. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan, terima kasih karena kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekarang Bapak, kami akan mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan Yesus membantu kami untuk dapat duduk dengan tenang, dan juga kami boleh mengerti isi dari cerita Alkitab yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, anak-anak, ibu akan menceritakan tentang seorang bapak yang bernama Bapak Yusuf dari Arimatea. Nah, ada apa dengan Bapak Yusuf ini? Anak-anak tahu bahwa dalam minggu ini kita memperingati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dan hari ini kita memperingati tentang kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Yusuf dari Arimatea ini ada hubungannya dengan cerita tentang Yesus. Yuk kita tonton cerita ini ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun,
seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Sungguh luar biasa. Yusuf dari Arimatea adalah orang yang berani datang langsung menghadap kepada Pontius Pilatus untuk meminta menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya. Anak-anak tahu siapa Bapak Yusuf ini? Bapak Yusuf ini adalah seorang yang sangat kaya yang berasal dari daerah Arimatea. Dan Bapak Yusuf ini adalah anggota Dewan Sanhedrin dan merupakan bagian dari orang-orang Farisi. Tetapi Bapak ini diam-diam dia menjadi pengikut Kristus. Sungguh luar biasa ya anak-anak. Bapak Yusuf Arimatea ini begitu sayang kepada Yesus. Dan dia juga sangat setia kepada Yesus. Nah anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti Yusuf Arimatea yang setia kepada Tuhan dan setia melayani Tuhan? Anak-anak juga bisa loh. Anak-anak bisa mulai melayani Tuhan lewat suara anak-anak, lewat kehadiran anak-anak di sekolah minggu tentunya. Dan jangan lupa membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Supaya apa? Supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita hari ini yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah terindah yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami ya Bapa untuk tetap setia kepadamu dan mau melayani Engkau dengan segala talenta yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekian cerita minggu ini. Kita akan membaca ayat hafalan kita ya. Yuk kita baca ayat hafalan kita bersama-sama. Titus 3 ayat 4 hingga 5a. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Titus 3 ayat 4 hingga 5a.